Bapak Ibu sekalian, kita akan menginjak ke ceramah komunikasi yang kedua, akan disampaikan oleh Prof. Ibnu Hamad ya. Dan Prof. Ibnu sudah sedari tadi sudah bersiap. Prof. Karim mau menyapa Prof. Ibnu dulu, silakan. Atau Prof. Ibnu sudah bisa join session? Sudah, ya. Silakan Prof. Oh ya, ya. Tafadhol. Mohon izin diizinkan share screen Pak Usman, boleh? Ya, boleh, silakan. Prof sudah diizinkan share screen dari sini. Ya, baik. Ya, baik. Kan Prof Ibnu sudah co-host ya. Ya, baik. Sudah saya setting menjadi co-host ya. Silakan Prof. Baik. Bisa mulai Pak Usman, sudah boleh? Ya, silakan. Silakan Prof, silakan. Waktu sepenuhnya untuk Prof. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Semoga semua peserta tidak satu kecuali semuanya dalam keadaan selamat, sejahtera, sehat selalu, bahagia, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Dan keduanya mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu ya Pak Usman ya. Baik Prof. Saya membawa materi ini sesuai dengan arahan dari Pak Usman, berjudul Kepala Sekolah sebagai Pemimpin, bagaimana memanfaatkan komunikasi. Jadi saya juduli singkat Pak Usman, Kepala Sekolah sebagai Pemimpin ditinjau dari segi komunikasi atau perspektif komunikasi. Baik, ya. Kita lihat sebetulnya untuk itu, ini semuanya saya dengar tadi para kepala sekolah di tingkat SD ya Pak Usman? Betul, betul Pak, betul Pak. Tapi pada prinsipnya sama, mohon maaf nih Bapak Kepala Sekolah, ini saya lihat ada 8.500-an yang ikut ya, luar biasa ini. Alhamdulillah. Sesungguhnya yang namanya kepala sekolah, tolong hostnya bisa mengontrol, jangan mencoret-coret layar. Betul, baik, baik. Kita ini kan guru ya, beradablah dalam presentasi. Itu ada yang mencoret-coret layar, Pak Usman. Oh, baik, Prof. Janganlah kayak gitu. Jadi seperti Pak Momen bilang, jadi harus kita berakhlak juga dalam berkomunikasi virtual. Hostnya yang mengontrol Pak Usman, yang sedang tidak bicara, tolong di mute situ dan jangan coret-coret layar gitu. Baik, Prof. Baik, jadi itu kan. Ya, sudah di mute all, Prof. Sudah saya mute all. Ya, speakernya Prof bisa diaktifkan, Prof. Jangan coret-coret layar gitu Pak Usman, para peserta gitu ya. Baik, 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 baik. Mungkin lagi menemani. Karena itu ada coret layar tuh. Ya, lagi menemani apa? PJJ Buah Hati ya barangkali Prof ya. Sebentar ya, saya coba. Ya, tolong Faiska ini dikendalikan yang coret-coret. Diberi himbauan. Tidak apa-apa saling menegur tapi untuk kebaikan. Baik. Ya, betul. Jadi, mohon maaf Prof, di slideshow boleh Prof ya, PowerPoint-nya. Biar tampak lebih besar Prof. Jadi kepala sekolah itu kan guru sebetulnya, tapi dengan tugas tambahan. Bisa dilihat sebagai tugas tambahannya kepala sekolah adalah memimpin, to lead, dan mengelola, to manage ya. Tapi tetap tugas pokoknya tetap Pak Usman, para kepala sekolah betul, yaitu mendidik dan mengajar. Jadi jangan lupa. Jadi yang kadang-kadang nih sebagai pemimpin kita kadang-kadang kalau sudah jadi pemimpin lupa pada tugas pokoknya. Tugas pokok
kepala sekolah adalah tetap mendidik dan mengajar. Karena kepala sekolah adalah guru dengan tugas tambahan. Ini mohon izin Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, karena saya juga jadi begini karena guru kan Pak Usman. Betul, betul. Karena itu saya menyegarkan ingatan saja. Baik, Prof. Kepala sekolah adalah guru dengan tugas tambahan, dengan tugas pokoknya tetap mendidik dan mengajar. Tugas tambahannya adalah memimpin dan memanage, ya, mengelola. Begitu. Jadi mudah-mudahan pengingat yang baiklah buat kita semua. Nah, posisi Kepsek selaku leader dan manajer di tengah masyarakat seperti ini, Usman bisa lihat betapa kepala sekolah itu tidak bisa lepas dari guru dan sekolahnya, murid dan orang tua, ya. Nah, masih juga kepala sekolah itu harus memperhatikan pejabat disdiknya, kalau enggak kan diganti kepala sekolah. Pengawas juga demikian, dan kepala sekolah juga harus memperhatikan lingkungan sekolahnya, ya gitu ya. Nah, ini kepala sekolah kalau dia sebagai pemimpin sekaligus manajer, itulah kira-kira bedanya pemimpin dan manajer. Tapi kepala sekolah saya harapkan bukan hanya pemimpin, tapi juga manajer, bukan hanya manajer, tapi juga pemimpin. Pemimpin itu leader, bahasa Inggrisnya. Manajer itu manager, ya nulisnya manajer, ya. Jadi bisa dilihat oleh Pak Usman. Ya, bisa, Prof. Bisa, Prof. Jelas. Pemimpin. Di kepala sekolah di samping to think, tapi juga to do. Karena tetap kalau seorang guru berhalangan, kepala sekolah harus ngajar sebetulnya, karena dia guru. Betul. Iya dong, gitu. Memberi inspirasi, jangan hanya nyuruh, tapi mengerjakan. Ayo ngajar yang baik, tunjukkan dia pengajar yang baik. Mencipta inovasi. Oh, kalau sekolah kita mau maju, gini mestinya. Tapi wujudkan rencananya, gitu. Membangun visi. Sekolah kita harus menjadi sekolah bertaraf nasional, tapi juga buktikan mimpi itu, gitu loh. Apa tahap-tahapannya, mau mengerjakan apa, gitu. Kemudian berikutnya menunjukkan arah, tapi juga melakukan prosedur, memberi motivasi, tapi juga mengatur manajemen. Luar biasa. Jadi pemimpin itu harus gerak di lapangan. Berikutnya, di mana pemimpin itu, Pak Usman, dua saja tugasnya, yaitu menunjukkan arah dan memberi corak. Ini yang nyoret-nyoret layar ini masih ada aja nih, jadi saya terganggu ya. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dihapuslah begitu, jangan biasakanlah. Dimohon Bapak Ibu. Kalau enggak saya out saja, Pak Usman. Baik. Sebentar, Prof. Kalau nggak suka dengan pembicaraan saya out gitu. Tidak apa-apa. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Momon sudah mengatakan ada adab berzoom, ya, ada adab berzoom. Mohon dikendalikan kalau ada putra-putrinya di samping Bapak Ibu untuk turut serta, ya. Itu yang layar kuning ini, yang warna ini dihapuslah. Ya, betul, baik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon dikendalikan kalau ada putra-putrinya di samping kanan kiri Bapak Ibu. Prof. Ibnu amat sangat terganggu dengan coret-coret tersebut. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau begini terus saya terganggu dan lebih baik saya izin keluar. Baik, Prof. Sebentar, Prof. Mohon Pak Faista dan Tini dikendalikan, ya. Dan Bu Dania. Ini kan 850 orang, memang tidak mudah, tapi kalau sama-sama mengendalikan diri bisa. Ya. Di satu sisi saya sangat senang. Jadi tugas tadi balik ke sini, kepala sekolah sesungguhnya dia leader sekaligus manajer. Dua dalam dirinya, memimpin sekaligus mengerjakan di lapangan. Nah, kalau kepala sekolah itu sebagai leader, maka tugasnya dua saja, menunjukkan arah dan memberi corak gitu. Jadi dia harus pastikan kepada lingkungan sekolahnya dengan kepemimpinan dia mau dibawa kemana sekolah dia. Begitu Pak Usman diangkat jadi kepala sekolah, harus menyatakan sekolah kita posisinya sekarang adalah masih di bawah SPM, maka mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya
akan memenuhi standar pelayanan minimum. Kalau bisa naik lagi begitu menunjukkan arah. Dan coraknya apa? Diperlihatkan. Apakah otoriter corak memimpinnya atau egaliter gitu? Ya. Ya. Begitu. Jadi harus apakah akan bebas memurid, nggak ada pengendalian atau musyawarah mufakat dan sebagainya. Menunjukkan arah dan corak. Kemudian pemimpin kalau ingin sukses, 3, berpikir, berkata, dan bekerja. Tidak bisa pemimpin bekerja saja, nggak bisa, harus berpikir. Tidak bisa berpikir saja, tidak ada pekerjaannya. Tapi pemimpin tidak bisa kerja sendiri, harus menyampaikan keinginannya. Terima kasih sudah menghapus coretan, bersih sekarang. Bersih, ya alhamdulillah, ya, saya senang sekali. Terima kasih sekali lagi Bapak hadirin semua. Jadi pemimpin itu kalau ingin kepala sekolah ini sukses harus banyak berpikir, harus banyak berkata, harus banyak bekerja. Punya ide apa? Berpikir, mengembangkan sekolahnya. Sampaikan kepada guru-guru dan para murid serta lingkungan sekitarnya. Lalu kerjakan. Jadi pemimpin itu harus berpikir, harus berkata dan bekerja. Harus berkata pidato mulu, ya tong kosong nyaring bunyinya, kan begitu. Bekerja mulu, orang bertanya, bekerja ini mau dibawa kemana? Nggak jelas juga kalau hanya bekerja tanpa didasarkan pada pemikiran. Ya. Berikutnya, 2 syarat menjadi pemimpin utama. Setelah berpikir, bekerja, dan berpikir, berkata, dan bekerja, upayakan pemimpin itu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi jangan lupa menciptakan legacy. Makanya saya beri syarat 2 utama pemimpin itu, 2, legal dan legacy. Pemimpin harus taat azas, ada peraturan di Disdik, ada peraturan di Pemda dan sebagainya. Karena guru itu Pak Usman adalah PNSD ya. Guru itu bukan PNS pusat Pak Usman, tapi PNSD, PNS daerah. Daerah. Jadi perhatikan legal di aspek Kemdikbudnya dan di provinsi atau dinasnya. Nggak bisa ke Kemdikbud mulu, karena guru itu adalah PNS daerah. Nah, dosen umumnya PNS pusat umumnya ya. Tapi tidak bisa hanya bicara taat pada hukum, guru juga atau pemimpin juga harus menciptakan legacy, menghasilkan prestasi besar. Kalau Pak Usman jadi kepala sekolah harus punya nawaitu. Sekolah ini pada kepemimpinan Pak Usman 3-4 tahun ingin apa prestasinya? Apakah fisik sekolah? Visi, Prof, ya. Moncer gitu, apa lingkungan sekolah berpagar, tadinya tidak berpagar, tamannya dibangun, itu fisik. Dari segi prestasi anak-anaknya jadi OSN, tingkat kota dan sebagainya. Punya legacy, jangan hanya diam aja gitu. Betul, Bro. Jadi legal dan legacy. Nanti kita tanyalah Pak Momon nanti ya kalau sudah diskusi. Nah, sebetulnya 1 langkah saja kalau ingin menjadi pemimpin utama tadi. Rumusnya hands on, Pak Usman. Hands on. Oke. Baik, Bro. Terjun langsung. Kepala sekolah itu harus tahu. Kalau dalam bahasa saya yang sederhana, saya sampai ke lubang tikus di mana dia berada, di mana itu di sekitar sekolahnya dia harus tahu. Keliling tiap pagi, keliling sekolah, lihat rumput, sampai pohon, pedagang asongannya harus tahu, Prof, ya. Iya dong. Kalau nggak begitu, buat apa jadi pemimpin? Pemimpin itu harus hands on. Lihat, ada genteng jatuh, ada kacanya. Sengkleh itu maksudnya miring gitu kan. Cat cat sekolah yang dicoret-coret gitu. Hands on. Pemimpin itu harus hands on. Pemimpin terjun langsung ke lapangan dengan pikirannya, dengan panca inderanya, kalau perlu dengan indera keenamnya Pak Usman. Dengan ucapannya dan dengan tangannya. Saya lihat ada sebuah sekolah, ada yang coret lagi. Ada coret-coret lagi. Hapuslah ya, janganlah coret-coret mulu ya, gitu. Mengganggu ini. Jadi Pak Usman, kadang-kadang ada sebuah sekolah Pak Usman, gentengnya jatuh gitu.
Kok nggak dibaik-baikin, kan cuma 2 genteng. Beli aja sih cuma 2, kantong dia genteng harganya 3.000 satu atau 5.000 satu, pasang lah gitu. Jangan nunggu banyak genteng itu gitu. Atau lispang sekolahnya kok miring gitu, diam aja. Kok kepala sekolahnya ada. Jadi kepala sekolah tuh keliling tiap pagi kalau perlu. Lihatin gurunya, siapa yang kata istilah Prof. Suryadi tadi yang tidak gembira, tegur, kenapa ibu murung? Kenapa ayo gembira? Kalau ada masalah kita komunikasikan, musyawarahkan, begitu. Itu namanya pemimpin yang hands on, insya Allah. Sebagai ayah juga di rumah kita harus hands on, lihat lingkungan rumah kita. Jangan nyuruh-nyuruh aja. Leader itu bukan tukang nyuruh, leader itu, tapi juga hands on, insya Allah. Kalau ingin dilakukan, ya, insya Allah berhasil. Nah, ini akhirnya begini tuh Pak Usman, kepala sekolah itu. Kalau kepala sekolahnya hands on, dia menunjukkan arah dan corak kepemimpinannya, dia memimpin dan memanage sekolahnya, dia juga taat asas dan menciptakan prestasi. Coba lihat, nanti gurunya makin cerdas dan makin sejahtera. Muridnya, saya setuju tadi dengan istilah Prof. Karim Suryadi, istilahnya murid. Murid itu artinya orang yang membutuhkan. Betul, Ustaz. Jadi murid jadi pintar, maju dan berkarakter. Sekolah dan lingkungannya aman, bersih, resik, kokoh dan sebagainya. Nanti kalau sudah kepala sekolahnya selalu hands on, dukungan POM-nya meningkat, dinasnya akan memuji, masyarakatnya akan mendukung, insya Allah. Begitu. Jadi saya mengingatkan pada diri sendiri, kalau kembali mendapatkan amanah gitu, kita harus hands on, tidak boleh nyuruh, habis nyuruh nggak tahu arahnya. Baik. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan, untuk menjadi kepala sekolah yang hands on, yang berhasil tadi, adalah alatnya adalah komunikasi. Pemimpin itu, dalam hal ini Kepsek, untuk berhasil perlu dukungan semua pihak. Nggak bisa kepala sekolah naik sendiri kalau ada genteng bocor ke genteng ya, ke atas, nggak bisa. Nggak bisa kepala sekolah ngajar semua mata pelajaran, nggak bisa kan? Pemimpin itu perlu dukungan semua pihak. Gurunya aktif, selalu hadir pada waktunya. Kalau nggak hadir, lapor kepada sekolah. Tidak ada kelas kosong tiap hari, nggak boleh ada kelas kosong. Kalau kosong harus diberitahu hari sebelumnya bagaimana ngisinya, begitu. Itu untuk meraih dukungan, orang-orang yang dipimpinnya mesti paham mengenai arah dan corak kepemimpinan. Diberitahu kalau saya sukanya Bapak Ibu guru dalam mengelola sekolah ini, 1, tidak ada kelas kosong. 2, tidak ada bubar sebelum bel berdering. Nggak boleh ada ini, gitu, diberitahu cara pemimpinnya gitu loh. Kalau ada ibu guru berhalangan tidak masuk kelas, beritahu kami supaya kelasnya diisi oleh siapa, kelas pengganti. Ini ada kelas kosong, murid-murid jam 10 udah pulang, kepala sekolahnya nggak mau tahu. Aduh, kasihan murid. Akhirnya bergerombol di jalan, pulang duluan. Aduh, bayangkan waktu belajar dari jam 8 sampai jam 1 siang misalnya, udah pulang jam 11, berarti 3 jam tidak terisi oleh materi pengetahuan. Kalau tiap hari kelas itu kosong, ya seperti drum ya, artinya seperti tempat air, gentong lah. Gentong artinya kosong, nggak berisi air. Air itulah pengetahuan yang dimasukkan ke murid, ditransfer dengan cara diskusi, dengan cara berpraktek bareng, memberi motivasi seperti Pak Karim sampaikan tadi, kan begitu. Jadi jangan biarkan ada jam kosong di sekolah itu. Ini seringkali terjadi terutama di daerah ya. Saya lihat kalau jalan-jalan kok jam 10 udah pada pulang anak-anak sekolah. Ada apa begitu? Ada juga istilah gurunya rapat katanya. Kok rapat mengorbankan jam belajar anak? Kenapa rapat tidak pasca pembelajaran? Bubar jam 1 sekolah, rapatlah jam 1 sampai jam 3.
Tapi ibu bapak gurunya beritahu ke suami atau istrinya, bapak terlambat karena jam 1 setelah bubar sekolah ada rapat dengan kepala sekolah, kan begitu. Yeah. Nah, ini kadang-kadang terjadi di lapangannya, Pak Usman ya. Yeah. Tidak di Jakarta barangkali, tapi entah di mana. Nah, karena itu saya begini gambarnya, Pak Usman. Baik, Prof. Kepala sekolah itu adalah memimpin dan memanage. Dia harus hands on. Dia harus bisa menunjukkan arak dan corak kepemimpinannya, taat asas dan menciptakan prestasi. Gambarnya sederhananya seperti ini. Ya kan? Ya. Dan ini dari perspektif komunikasi, semua ini bisa dikelola, dilaksanakan dengan komunikasi, begitu. Kan memimpin itu tidak dengan senjata, Pak Usman, tapi dengan kata-kata. Iya dong. Meminta guru mengajar dengan baik apa ditodong dengan senjata? Kan enggak, tapi dengan kata. What is kata-kata? Adalah komunikasi. Bu, minggu lalu kok kemana enggak ngajar? Kelas ibu kosong. Ada apa? Gini. Lain kali kalau enggak bisa masuk, beritahu 2 hari sebelumnya. Kalau sakit tiba-tiba, segera WA ke kami. Supaya kelas tidak hiruk pikuk, ada kelas kosong. Karena sebab kalau kelas kosong itu, murid jadi ribut. Ribut di kelas atau keluar kelas. Kelihatan sama murid yang lain. Nah, dalam masa pandemi ini juga sama. Kalau jam pelajarannya kosong, Pak Usman, nunggu-nunggu orang tua, kok nggak ada nih katanya. Zoom-nya kemana ini? Gitu kan? Tolonglah semuanya dikelola dengan baik. Storyteller, trust builder, ada 3. Kita lihat. Trust. Ya. Nah, meaning maker. Kepala sekolah tuh harus sering ngobrol dengan gurunya. Tidak selalu rapat, tapi ada guru 3 orang, 2 orang ngobrol. Begini keinginan saya sekolah ini, mau dibawa kemana, diceritakan. Meaning maker. Ya. Pada saat itu kepala sekolah itu berkata-kata, menggunakan bahasa, makna yang ingin diciptakannya. Udah lama sekolah ini kok, kita ini ketinggalan dari sebelah ini. Fisiknya bagaimana ini? Bagaimana kalau kita perbaiki ininya, fisiknya ini? Pada siapa kita harus bicara? Nah, itu dia membuat slogan. Barangkali di masa dia slogan ke sekolahnya misalnya bersih, tertib dan inovatif misalnya. Iya. Di tangan dia. Atau BTP, Prof. BTP. Ya? Apa itu? BTP. Bersih, apa transparan, profesional. Oh gitu. Boleh, terserah. Tapi meaning maker. Meaning maker. Menunjukkan corak gitu ya. Meaning maker. Iya. Storyteller tuh. Jadi saya kemarin rapat. Jadi habis rapat dari dinas jangan disimpan. Disampaikan storyteller. Saya kemarin rapat di dinas. Harapan dari kepala dinas begini-begini. Terus saya juga berbincang dengan kepala sekolah tetangga kita. Mereka tuh punya cara, kok keren ya. Kok POMG-nya mendukung ya. Kita, storyteller gitu. Begitu. Pemimpin memilih dan membuat cerita tersebut untuk membangun semangatnya para guru kan. Para gitu. guru ya. Kemudian trust builder ngebangun melalui komunikasi kepemimpinannya. Dia ngomong aja terus terang, saya ini kebetulan saja yang diangkat jadi kepset tanpa ibu dan bapak. Ya tentu saya bukan siapa-siapa. Oleh karena itu dukunglah saya. Kalau saya salah tegurlah saya. Kalau saya punya kehabisan ide, berilah saya ide gitu. Kalau saya punya ide yang dianggap masuk akal oleh ibu dan bapak, tolonglah dukung saya. Terus terang aja, nggak usah malu-malu. Begitu.
kepala sekolah itu kan hanya jabatan tambahan, tugas pokoknya adalah guru. Kemudian sebagai fungsi direction setter juga ditunjukkan mau dibawa kemana ini sekolah di tangan ibu dan bapak sebagai headset gitu ya, begitu. Direction setter, istilah saya tadi menunjukkan arah begitu, menunjukkan arah. Pemimpin membangun kesadaran dan pemahaman atas situasi dan kondisi sekolah yang ada. Sekolah kita sekarang sedang di mana dan mau dibawa kemana. Begitu Pak Usman. Itu dikatakan dengan santai dan dengan komunikasi yang baik tentunya. Nanti di akhir penutup saya sampaikan. Transition pilot, komunikasi dilakukan untuk memberikan empati dan jaminan. Insya Allah kalau ibu dan bapak full membangun kita ya, yang senang kita juga kan, gitu. Ya kita aja dilakukan untuk menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan. Janganlah suka cerita-cerita. Wah, saya ini jalan-jalan kemarin ke Bali, kemana, enak aja kata guru yang lain. Bapak mah jalan-jalan, kami di sini kan mehet-mehet nih, wah gitu. Janganlah cerita-cerita, saya ini lulusan luar negeri, emangnya dengan lulusan negeri lalu murid-muridmu tambah pandai apa? Nah, nggak usah lah. Kalau udah diri besar itu ya, orang tahu juga, nggak usah cerita-cerita juga lah. Linking agent. Dia juga menunjukkan komunikasi berfungsi untuk kepala sekolah berkata bahwa saya tadi barusan sudah negosiasi bla 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 gitu. Linking agent menghubungkan dengan pihak lain. Saya bertemu dengan seorang pengusaha di sekitar kita, saya udah ceritakan kebutuhan sekolah kita bla bla bla. Terbuka lah begitu. Betul, Bro. Kritik. Terbuka. Bahkan kalau pemimpin juga harus berani mengkritik. Pemimpin mempertanyakan status quo atas kepemimpinan. Apakah cara saya seperti ini udah benar atau enggak ya? Kritik pada diri sendiri. Jangan merasa dia paling benar, tidak juga. Kritik diperlukan untuk menemukan sesuatu yang baru untuk kemajuan masyarakat. Bahkan fungsi provokator. Sekali waktu pemimpin menciptakan situasi yang penuh perdebatan, yang penuh konflik dan penuh tantangan di tengah masyarakat. Tunjukkan ada suatu peristiwa yang di dalamnya dibuka ruang diskusi yang kata ibu guru ini, kalau ingin maju gini Pak, kalau ibu guru yang lain mungkin ngomongnya begini, jangan ingin seragam saja, sekali-sekali diprovokasi keadaan, tapi tentu dengan pengendalian, ya kan? Pemimpin provokasi dalam makna mengarahkan yang baik, Prof ya. Ini pemimpin mengendalikan perdebatan tersebut ke arah sehat demi perkembangan sekolahnya. Provokator namanya. Terakhir adalah pemimpin untuk pembelajaran advokat, memberi advokasi. Mungkin ibu bapak kepala sekolah punya buku baru, punya artikel, cara belajar yang baik, udah kasih ke guru, bagi ya, begitu. Dan akhirnya kepala sekolah harus menunjukkan menjadi orang yang cenderung pada inovasi. Kalau misalnya untuk menjamin kenyamanan dan keteraturan sekolah, gimana baiknya ini pengaturan halaman sekolah misalnya, di mana taman, di mana letak anak-anak bermain, gimana kalau dia istirahat duduk-duduk begitu. Ya udah kita bicarakan. Mungkin bicaranya kok Pak Ibnu gampang, biayanya dari mana? Pertama-tama pikirkan saja dulu, lalu berkata, lalu bekerja. Kalau mikir saja nggak ada, bagaimana dana mau datang, begitu kan? Kan ada rapat POMG kan? Penutup Pak Usman dari saya, tentu saja sebagai leader dengan alat komunikasi kepada orang-orang yang dipimpinnya, komunikasi yang dilakukannya mesti komunikasi yang benar dan baik. Apa arti benar? Selalu mengatakan yang sesuai fakta. Kalau sudah turun bantuan dari dinas, berapa RP-nya disebutkan. Sudah turun dari dinas, RP-nya sekian. Sudah akan datang bantuan dalam bentuk natura dari dinas, sekian. Begitu. Ada bantuan dari PUMG, dananya berapa RP-nya, sebutkan. Begitu.
Ya, jadi kita nggak boleh tutup-tutupan. Itu transparansi ya Prof ya. Transparansi tadi ya. kata Pak Usman. Bahasa ini. Dan baik. Tentu cara mengatakannya sesuai dengan etiket yang berlaku. Bukan begini, ya di tangan saya sekarang kepala sekolahnya, maka sudah datang bantuan dari mana kepala sekolah dulu. Ya nggak usah juga. Santai saja, alhamdulillah. Berkat dukungan ibu dan bapak, sekarang sudah turun dana dari dinas. Ini melanjutkan perjuangan kepala sekolah sebelumnya. Kan enak kan Pak Usman? Betul, Prof. Nyalah-nyalahin yang lalu. Yang penting kita forward. Gerak terus. Demikian Pak Usman, apa yang ingin saya sampaikan. Baik, Prof. Mungkin terlalu sederhana dan barangkali juga ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya. Tidak bermaksud menggurui, tapi sekedar karena kita sama-sama guru. Kalau Bapak Ibu adalah PNSD, bagi yang PNS ya, PNSD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, saya ini dosen PNS juga, tapi ke Kemdikbud di Dikti gitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, karena satu guru satu ilmu jangan saling mendahului katanya. Ini sharing saja. Siapa tahu Prof, satu pertanyaan boleh Prof dari Kepulauan Seribu Prof. Silakan ya, silakan. Oke, saya persilakan Pak Mashhud, guru SDN Pulau Tidung, 3 pagi. Ada Pak Mashhud sudah di room Zoom. Saya kasih kesempatan emas untuk Pak Mashhud dari Pulau Tidung. Silakan Pak Mashhud, Pulau Tidung, bertanya yang kira-kira berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ibnu. Yang saya tangkap tadi bahwa komunikasi kepala sekolah itu 2 rumusnya, benar dan baik. Benar artinya sesuai fakta, baik artinya caranya, gitu ya. Jadi kalau dalam teori komunikasi, benar itu artinya faktual, baik itu artinya how to deliver. Nah, ini yang kita akan pelajari di training di sesi berikutnya ya. Bagaimana menyampaikannya, karena ada pesan-pesan yang bagus, tapi cara nyampaiannya nggak enak didengar, nggak enak di hati. Nah, itu nanti ada latihan-latihannya, Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Mashhud? Kalau tidak ada Pak Mashhud, masih dari Kepulauan Seribu, Ibu Muji Rahayu, Kepala SDN Pulau Pari, 01 pagi. Silakan. Ibu Muji Rahayu, silakan mikrofonnya diaktifkan untuk bertanya ke Prof. Ibnu Hamad, pakar komunikasi atau guru besar ilmu komunikasi Universitas Indonesia. Ada Bu Muji Rahayu, kesempatan emas kedua untuk Kepulauan Seribu. Halo, Bu Muji Rahayu? Tuh, tidak ada juga. Saya beralih ke Jakarta Pusat, ke sekolah swasta. Coba saya persilakan ke Ibu atau Bapak ini, maaf kalau salah sebut. Bu Gendis Woropawestri MPD, guru di SD Kristen Penabur 3, ya, SD Kristen Penabur 3. Silakan Ibu. Ibu Gendis Woropawestri. Ada Ibu Gendis? Oke, kalau tidak ada ke Ibu ada. 869 Pak Usman. Banyak sekali. Oh iya betul, sudah 869. Luar biasa ya. Padahal dari 800 saya pilihkan kesempatan emasnya lewat juga. Ke Bu Susilawati boleh? Bu Susilawati. Ada Bu Susilawati? Ya Pak, ini mic-nya baru terbuka. Oh, ini siapa? Bu Gendis? Ya. Ya, silakan. Ya, kesempatan emas untuk bertanya ke Prof. Silakan Ibu, silakan. Iya, selamat pagi Prof. Selamat pagi Bu Gendis ya. Iya, saya guru Prof. Kebetulan belum kepala sekolah. Studi apa Ibu Gendis? Saya guru kelas 4. Saya hanya ingin menanggapi bahwa memang benar yang disampaikan bahwa komunikasi itu memang harus perlu dimiliki oleh tidak hanya kepala sekolah sih, tapi juga terhadap guru, sehingga kita mampu memiliki hubungan yang baik juga dengan rekan sejawat. Ini cukup baik dan mungkin tentang pengaplikasiannya aja kali ya Prof ya, karena sehari-hari aplikasi dalam
komunikasi seringkali masih kurang gitu. Baik, baik. Itu aja sih. Terima Baik, kasih, terima Prof. kasih. Terima kasih, Bro. Silakan, Prof, direspon, Iya, ditanggapi. kemarin itu Pak Usman, Ya, ya, Ibu Prof. Gendis nggak ikut ya teknik komunikasi guru. Iya, betul. Teknik komunikasi guru dengan ini ya, dengan apa? Yang keluarga efektif. Ya, komunikasi bagaimana guru itu ini, betapa pentingnya guru dalam ini ya kan? Betul, betul, Prof. Iya, Oke. memang betul, betul. Bahwa apa namanya, bagaimana keterampilan komunikasi itu menjadi sangat penting, ya. Tapi itu minggu lalu kayaknya kita sudah bahas ya Pak ya. Ya, Prof, di sesi sebelumnya, Prof. Di Iya, PAUD kalau begitu. tidak salah, Prof. Di Iya, edisi yang PAUD PAUD itu. DKI. Iya. Iya, betul. Oke. Satu lagi boleh, Prof? Boleh, silakan. Oke, saya beri kesempatan ke Jakarta Utara. Jakarta Utara ada SDN Sunter Agung 1. Pak Usman. Ya, ya. Pak Jumadi Kasatla dari Oh, Tanjung boleh, Priok. boleh. Oh, boleh. Silakan Pak Jumadi, silakan. Terima kasih Pak Usman dan Prof. Baik. Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon pencerahannya Prof. Ibnu bahwa saya selaku Kasatlak di Kecamatan Pademangan dan sekarang PLT juga di Penjaringan. Beberapa kali sering saya komunikasi dengan teman-teman baik itu kepala sekolah maupun guru. Nah, ingin tahu bagaimana kira-kira menurut Prof, bagaimana cara membangkitkan teman-teman baik kepala sekolah maupun guru yang kita ajak untuk berinovasi tapi agak berat karena sudah ada pada zona nyaman itu Prof. Jadi dalam hal ini trik-trik ataupun hal-hal yang harus kita lakukan untuk membangun komunikasi supaya apa yang menjadi ide-ide ataupun gagasan inovasi yang akan kita sampaikan untuk kemajuan disambut dengan baik tanpa harus banyak malah menjadi satu kontraproduktif yang kadang-kadang membandingkan dulu nggak begini, dulu nggak seperti itu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu. Terima kasih Prof. Baik. Ya, inovasi itu seperti lingkaran, Pak. Lingkaran kecil, lingkaran tengah, lingkaran besar. Nah, inovasi itu adanya di lingkaran kecil yang terdalam. Bapak punya inovasi, sudah dianggap baik, ya kan? Nggak usah butuh seluruh guru, Pak. Mungkin 1-2 orang guru cukup. Buktikan bahwa inovasi Bapak adalah dapat apa ya istilahnya dipertanggungjawabkan. Nanti lama-lama yang lain lihat, Pak. Gitu. Nggak ada inovasi langsung masuk ke lingkaran besar, Pak. Nggak ada, Pak. Selalu dimulai lingkaran kecil. Individu, satu orang dulu, ada lingkaran kecil, 2-3 orang, ada lingkaran tengah, nanti ada lingkaran besarnya. Pada individu itu bahkan kadang-kadang, Pak, seringkali disebutnya, ya maaf, gila, lalu hanya mimpi, bla 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 dah pokoknya. Itulah inovator, Pak. Atau dianggap cari muka, Prof ya. Cari muka, tapi syarat inovasinya memang harus dapat dipertanggungjawabkan. Better daripada yang sebelumnya, better itu lebih baik. Lalu cheaper, lebih murah. Murah itu bukan hanya dari segi uang ya, murah dari tenaga, dari cara. Dan faster, lebih cepat. Ada 3 inovasi yang baik itu, Pak. Better, cheaper, dan faster. Begitu. Tapi mulainya dari lingkaran kecil dulu, Pak. Jangan mau dari lingkaran besar. Tidak ada inovasi langsung dari lingkaran besar, tidak ada. Selalu dimulai dari individu ke lingkaran kecil sekali, lalu lingkaran tengah, lalu baru akhirnya lingkaran besar. Gitu, Pak ya. Saya ingin izin Pak Usman sebentar aja. Saya ingin menampilkan sharing screen, masih bisa nggak ya? Silakan Prof. Ini silakan, Prof. Ibu Gendis nih. Ya. Ibu Gendis masih ada, bisa
unmute suaranya, izin Pak Usman. Baik. Ibu Gendis, halo. Bu Gendis, speakernya diaktifkan. Mohon berkenan mengaktifkan speaker Bu Gendis. Ibu Gendis sudah ada? Ya, ada. Nah, Ibu Gendis nih, tuh komunikasi kunci pintu ilmu pengetahuan. Oh, saya yang kemarin nggak ikut Pak. Nah, karena ini yang nggak saya sampaikan maksud saya. Betapa komunikasi itu menjadi alat untuk menyampaikan, ya kan? Oke. Lagi ke sini, Mbak Ibu Gendis tuh. Sebentar. Ya, saya screenshot aja ya, Pak ya. Nih. Kan di kelas itu kan gini, Bu Gendis nih posisinya. Ya kan? Iya. Posisinya kan begini, Bu Gendis tuh. Ini kita guru ya, ini siswa kan. Guru siswa tentu kan berusaha untuk memahami pelajaran ya, Bu Gendis ya. Ya. Guru justru asumsinya sudah menguasai bahan ajar, ya kan? Pertemuan siswa dan guru ini kan di kelas ceritanya. Nah, ini semua kan jembatannya komunikasi. Kalau komunikasinya baik dengan siswa, maka itu akan lancar lah ya. Begitu kira-kira Bu Gendis ya. Jadi memang sudah nanti kalau diperlukan Pak Usman kita bikin satu seri lagi teknik komunikasi bagaimana betapa komunikasi penting di dalam pembelajaran. Betul, sebagai penutup Pak Usman karena saya harus keluar, saya izin menampilkan satu slide lagi. Boleh, silakan Pak. Silakan. Nah ini. Nah. Masih kelihatan? Dari diskusi dengan Pak Usman minggu lalu terbitlah sebuah puisi. Masya Allah. Silakan Bro. Ini saya bacakan sebagai penutup. Sang pembuka pintu ilmu. Ini dia puisinya. Ya Bu Gendis, makasih. Ini nih, sang pembuka pintu ilmu. Puisi ini Sang Pembuka Pintu Ilmu, karya Ibnu Hamad. Puisi ini adalah Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan. Puisi ini adalah untuk guru-guru sang pemegang kunci emas atas gudang ilmu pengetahuan yang luas. Padanya engkau utamanya bertugas membuka pintunya hingga tak ada lagi batas-batas. Kata-katamu wahai guru adalah mantra. Dengannya pintu ilmu pengetahuan menjadi terbuka. Kian benderang engkau berkata-kata di hadapan para siswa. Bagi mereka, pintu ilmu pengetahuan kian menganga. Kata-katamu juga, wahai guru-guru, bisa menjadi belenggu. Ini terjadi jika sungguh amat banyak bias dalam kalimat-kalimatmu, atau engkau irit bicara yang sangat terlalu, hingga para siswa hanya bisa termangu-mangu. Guruku, karena itu aku bermohon, bicaralah engkau dengan jelas, hingga nalar setiap materi pelajaran bisa kupahami hingga tuntas. Sebab kata-katamu adalah kunci emas, membuka pintu ilmu yang teramat luas. Padamu, para guru, aku sangat bangga dan hormat. Membawa kunci emas ilmu itu adalah tugasmu yang terberat. Sesudah itu, mengapa engkau masih rela juga diikat oleh tugas-tugas atas nama dan untuk kepentingan sertifikat-sertifikat? Guruku, andaikan beban-beban di luar kewajibanmu, kewajiban-kewajiban utamamu, membuka pintu ilmu dengan kata-katamu, adakah kira-kira engkau perlu bantuanku mengoperasikan kunci emas ilmu milikmu itu? Depok 20 Oktober 2020. Begitu puisi saya. Terima kasih, Pak. Ya, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Aplaus untuk Pak Ibnu. Gitu. Terima kasih. Baik, Pak. Betapa guru adalah pembuka ilmu ya. Kalau komunikasinya jelas begitu. Jelas, ya. Tapi kalau ngasih tugas mulu ya Pak Usman kepada murid-muridnya, tugas lagi enggak dijelaskan. Nulis muridnya nanya marah di apa tuh?
ditanya ya bagaimana muridnya mau terbuka ilmunya. Terbuka ilmunya ya. Iya, makanya dari paparan dengan Pak Usman kemarin saya mengeluarkan puisi ini. Puisi, oh inspirasinya dari pertemuan. Pintu ilmu. Baik. Betul Ini bisa di-share. Bahwa betul. Ini mau dibaca dulu hari Sabtu di bisa, baik. Tim Guru Besar UI untuk Putri Society Reader gitu. Baik. Pembacaan puisi untuk para guru besar. Nanti saya akan baca puisi karya saya ini. Karena kita ini saya disebut oleh masyarakat dosen dan Bapak disebut oleh masyarakat guru, sesungguhnya kita ini semua adalah pembuka pintu ilmu. Pembuka pintu ilmu. Ya kan? Betul, kalau ilmu itu ada di dalam dada ibu dan bapak, kalau nggak dibuka, ya gimana murid mau dapat ilmunya? Tapi cara membukanya gimana? Dengan komunikasi yang baik, yang jelas. Demikian Pak Usman, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, yang saya muliakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau di dalam pemaparan ini barangkali ada hal yang kurang berkenan, karena keawaman saya, kekurang hormatan saya dalam berkata-kata ke Ibu Bapak Guru yang mulia. Mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Pak Usman Abdali dengan penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ibnu Hamad. Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih sekaligus tepuk tangan ya untuk Prof. Ibnu Hamad yang telah mengantarkan kita lebih memahami manfaat dan urgensi dari ilmu komunikasi. Satu catatan penting saya sepanjang mendengar tuturan dari Prof. Ibnu Hamad bahwa ketika kita menyampaikan pesan-pesan, maka upayakanlah pesan-pesan itu memang sampai kepada anak didik kita, karena kita masuk kategori para pembuka ilmu. Kalaulah kita dihadapkan kepada situasi di mana kita tidak proper dalam menyampaikan pesan, maka itu bisa dilatih. Kabar baiknya begitu. Satu ketika saya mengantar putra saya yang masih kelas 1 SD, dan biasanya kan di SD itu ada kebiasaan berbaris, Bapak Ibu ya, berbaris. Kemudian dipanggil satu-satu untuk masuk ya ke dalam kelas. Satu ketika berisik sekali itu murid ya. Itu terjadi di depan mata kepala saya. Tidak ya sekitar 5 meteran lah dari jarak ibu guru tadi itu ya. Anak-anak tidak bisa didiamkan ya. Tidak bisa didiamkan itu ya. Mungkin dia sudah hilang kata-kata lagi, maka dia keluarkan kata-kata yang saya dengar sampai hari ini. Padahal kejadiannya sudah setahun lalu. Apa kata sang ibu guru yang ingin mendiamkan siswa-siswi yang susah diatur itu? Kata-katanya adalah, kalau nggak bisa dengar Bu Guru, copot aja itu kuping. Copot kupingnya. Jadi, copot kupingnya ya. Maksudnya kalau anak-anak itu bisa membalas, mungkin kupingnya anak-anak itu akan, sudah Bu Guru, sudah saya copot. Artinya memang kita pernah pada satu titik di mana kita kehilangan kata-kata. Betulkah para guru, para kepala sekolah, dan insan pendidikan di Indonesia ini sering kehilangan kata-kata? Maka kabar baiknya itu bisa dilatih agar kita tidak kehilangan kata-kata, Bapak Ibu sekalian. Tidak kehilangan message kepada para anak didik kita. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Ibnu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, kita break dulu ya. Break 3-5 menit untuk mengistirahatkan mata, karena mata yang menatap layar LCD, laptop maupun handphone itu akan membuat mata bisa iritasi ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa hampir tiap hari menatap layar laptop. Arina masih mendengar saya di sini? Arina? Baik Pak, terima kasih sudah menghandle silakan. Diminta break Bapak Ibu ya, boleh. Prof. Ibnu Hamad. Terima kasih Prof. Ibnu Hamad. Terima kasih juga Pak Usman sudah menghandle karena tadi ada kesalahan teknis. Iya, baik. Saya bisa membuka. Saya kan ban serep. Oh iya. Jadi Pak Usman double jadinya. Bapak Ibu masih semangat ya untuk session ini. Jadi sambil mengistirahatkan sejenak mata, pikiran, dan juga tadi sudah lama ya sampai jam sekarang pukul 10, dari tadi jam 8 hingga pukul 10, tentu saja mata perlu diistirahatkan sejenak agar lebih rileks dan agar materi-materi selanjutnya yang masih ada 2 lagi di session ini nanti akan bisa terserap dengan baik Bapak Ibu semuanya.
Sambil istirahat, masih mendengar suara saya Bapak Ibu? Semoga masih bisa mendengar suara saya. Masih. Saya tadi melihat ada dari Kepulauan Seribu, luar biasa, Kepulauan Seribu jauh. Sinyal aman ya Bu ya, di Kepulauan Seribu, Bapak dan Ibu yang ada di Kepulauan Seribu. Aman insya Allah, karena beberapa kali saya datang ke Kepulauan Seribu, sinyal cukup bagus di sana. Untuk Bapak Ibu yang ada di DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, ya, semoga masih semangat sampai nanti. Sambil istirahat, sambil minum teh, minum